Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kita lanjutkan kitab ilmu. Masih berada di bab yang kedua, berpegang dengan sunnah dan menjauhi segala macam bid'ah. Judul yang diberikan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, salah seorang murid terbaik Al-Imam Al-Bukhari rahimahumullahu ta'ala, yang menunjukkan bahawa beliau bersama gurunya dan ashabul hadis berjalan di atas sunnah dan menjauhi bid'ah. Karena memang hanya dua itu, ke sunnah atau ke bid'ah. Lawan dari sunnah adalah bid'ah. Apabila seseorang ingin mencari keselamatan dan kebahagiaan bagi dunia dan akhiratnya, maka dia berusaha semampunya untuk berjalan di atas sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Tetapi bagi mereka yang serampangan di dalam beragama dan tidak berusaha semampunya untuk berada di atas sunnah, maka ia akan terombang-ambing di dalam kegelapan-kegelapan bid'ah. Hadis yang pertama, karena judul bab saya ambil dari Al-Imam, maka menghormati dan memuliakan beliau, saya bawakan lafaz dari riwayatnya. Karena hadis Irbad bin Sariyah itu diriwayatkan oleh jamaah ahli hadis seperti Al-Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah dan Ahmad dan Ad-Darimi dan Al-Hakim, dan selain mereka, tentunya selain Al-Imam At-Tirmidzi radhiyallahu anhum jami'an. Sebuah hadis yang besar, dan saya telah membicarakan kesahihannya di kitab Al-Manhaj dan Aqidah, juga di kitab Riyadul Jannah, panjang lebar, bahwa hadis ini yang dikatakan oleh sebagian manusia dari mereka yang condong atau penganjur bid'ah, bahwa hadis Irbad adalah barang dagangannya Salafi. Tentu kita jawab iya, dan hadis itu sahih, walaupun mereka kecewa mendengarnya dan mereka melemahkannya. Tetapi
hujjahnya lebih lemah dari sarang laba-laba. Hadis pertama telah saya bacakan, dan hadis yang kedua sahih riwayat Imam Muslim, dan selainnya di sini saya jelaskan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd, fa inna khairal hadisi kitabullah. Sebagian imam meriwayatkan fa inna asdaqal hadisi kitabullah. Sebagian lagi fa inna afdalal hadis. Ada beberapa lafaz, barangkali mereka meriwayatkan bil ma'na. Saya mengambil lafaz dari riwayat Imam Muslim, fa inna khairal hadisi kitabullah. Adapun lafaz fa inna asdaqal hadis kitabullah selain dari Muslim, seperti An-Nasa'i dan lain-lain. Lihat keluasan lafaz-lafaznya dan takhrisnya di kitab Al-Masail jilid 1. Ketika saya memulai membuka kitab tersebut, yang dahulu merupakan lembaran-lembaran yang dibagikan kepada ikhwan salafiyin khususnya, dan umumnya kaum muslimin, karena saya melihat pembukaan khutbah tidak ada yang menggunakan, atau sedikit sekali, bahkan langka saat itu, di awal-awal tahun 80-an, ketika saya menulisnya. Dan saya melihat para ulama sering mengucapkannya di dalam tulisan mereka. Di antaranya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Maka itu saya mulai kitab Al-Masail dengannya, mengikuti para ulama tersebut. Sab terdepannya ialah Al-Imam At-Tahawi, yang memulai kitabnya, yakni kitab Mushkilul Athar, dengan pembahasan dengan khutbatul hajah. Selain para imam yang meriwayatkannya, Abu Daud, An-Nasai dan lain-lain, itu tentu yang pertama. Ya. Kemudian saya melihat saat itu, ya, Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala memiliki kitab khusus tentang khutbatul hajah, tapi tidak sampai kepada saya saat itu. Dan beliau berbicara tentang khutbatul hajah. Maka ketika dakwah salafiyah dimulai, saya memulai dengan khutbatul hajah. Innal hamdalillah nahmaduhu. Saya masukkan dia Al-Masail pertama, antum bisa lihat panjang lebar saya berbicara karena mengikuti para imam itu. Ya. Nah, mulailah kita, khususnya saya, di majelis kecil, sederhana, sangat sederhana, 1-2 orang, mulai buka dengan khutbatul hajah. Kemudian lama-kelamaan ketika saya diundang oleh sebagian ormas Islam untuk berbicara tentang saat itu firqah-firqah kalau saya tidak salah, khususnya Syiah, maka saya pun memulai dan seterusnya.
Karena khutbah itu indah sekali bahasanya. Itu dia. Ini makanya ada bacaan fa inna khairal hadithi kitabullah yang mengiringi khutbatul hajah. Wa khairal haji haji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sebaik-baik atau sebenar-benar perkataan adalah kitabullah. Perkataan yang paling benar, perkataan yang paling baik, dan itu menjadi keimanan yang sangat besar dan keyakinan yang kokoh bagi setiap muslim bahwa kitabullah Al-Quran hakun benar adanya. Rabbuna Jalla Dzikruhu memulai kitabnya dengan Dzalikal kitabu la raiba fihi. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Kalimat la raiba fihi meniadakan, menafikan segala jenis. Kalau alif lam di situ alif lam lil jinsi. Untuk meniadakan segala jenis keraguan yang dapat meragukan kebenaran Al-Quran. Ditepis, ditiadakan. Karena itu huruf ba-nya fathah, mansub. La raiba fih. Tidak ada keraguan. Ya, tidak ada satupun, sedikit pun keraguan yang dapat membuat seseorang ragu akan kebenaran Al-Quran. Apabila ia tegak dengan kebenaran. Karena itu 15 abad telah berlalu, tidak ada yang sanggup membantah Al-Quran. Baik dari lugahnya, bahasanya, apalagi yang selainnya. Kecuali caci maki, merobek-robek, membakar kitabullah, menginjak-injak, itu saja yang dapat dilakukan. Itu perbuatan yang mudah, yang bisa dilakukan oleh orang-orang gila. Tapi orang-orang yang berakal tentu tidak akan melakukan perbuatan seperti itu. Lihat keagungan, kebesaran Al-Quranul Karim. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk mentadabburkannya. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Dua, tadabburkan Al-Quran atau hati-hatimu telah terkunci. Ya, besar sekali kitabullah. Dan kita harus meyakini kitabullah kalamullah, firman Allah tabaraka wa taala. Kemudian kitabullah tidak berdiri sendiri, ada yang mengiringinya, yaitu khairal haji haji Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik haji petunjuk adalah haji Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni yang menjelaskan Al-Quran dan menunjuki Al-Quran adalah haji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tanpa haji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, seseorang tidak akan dapat tersanggup memahami Al-Quran dengan sebenar-benarnya.
dengan pemahaman yang sahih, pemahaman yang benar. Oleh karena itu Al-Quran selalu berjalan bersama dengan sunnah. Al-Quran dan sunnah tidak boleh dipisahkan. Dan memang keduanya tidak akan pernah terpisah. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Sedangkan sejelek-jelek urusan yang muhdats. Kemudian saya beri tanda kurung, itu tambahan lafaz dari Al-Imam An-Nasai. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Dan setiap muhdats itu bid'ah. Muhdats itu perkara yang baru. Yang dimaksud perkara yang baru di dalam agama, yang tidak ada asal usulnya dari Rasulullah SAW. Akan tetapi ia mengatasnamakan agama dan digunakan, dipakai untuk ta'abbud dan takarrub, peribadatan dan mendekatkan diri kepada Allah dengan harapan mendapat pahala. Itu bid'ah muhdats. Bahwa ia sesuatu yang baru, yang dibuat dan diadakan oleh manusia dan dimasukkan ke dalam Islam, dan tentu menyerupai tata cara peribadatan atau upacara peribadatan di dalam Islam. Padahal tidak ada asal usulnya dari Islam. Dan ia digunakan tentunya untuk ta'abbud, peribadatan dan takarrub. Orang yang merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam rangka mencintai dan memuliakan serta menghormati Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Itu ta'abbudiyah, takarrub. Padahal tidak ada asal usulnya dari Islam, peringatan-peringatan itu. Ada peringatan Isra dan Mi'raj, ada peringatan Maulid, ada peringatan Tahun Baru, Hijriyah, dan seterusnya. Semuanya mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan syariat Rabbul Alamin. Padahal ia tidak berasal dari pembuat syariat. Dan orang yang melakukannya tentu mengharapkan mendapat pahala. Kecuali kaum zindiq, memasukkan berbagai macam perkara bukan dalam rangka ta'abbud dan takarrub, tapi dalam rangka merusak Islam. Dan mereka tentu tidak mengharapkan pahala, karena tujuannya adalah untuk merusak Islam dari dalam. Wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Tidak ada pembagian bid'ah yang baik dan yang buruk. Karena Nabi SAW dengan tegas mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah. Pasti bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Ini pun ada tanda kurung lafaz yang saya masukkan dari lafaz yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nasai, digabungkan untuk memudahkan orang membacanya
dalam satu bagian. Bisa saja seperti kebiasaan ulama mengatakan wa fi lafzin wa fi riwayatin, dalam riwayat An-Nasa'i disebut gini gitu. Tetapi itu jadi panjang. Ya. Kemudian hadis yang ketiga, an Abdullah bin Mas'ud anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abdullah bin Mas'ud bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah atau telah bersabda, qala sayali umurakum ba'di, akan mengurus urusan-urusan kamu sesudahku. Rijalun yutfi'una sunnata wa ya'maluna bil bid'ati, akan mengurus urusan kamu sesudahku, yakni sepeninggalku, sudah aku wafat. Orang-orang yang dimaksud di sini rijal adalah para umara atau pemimpin yang mereka yutfi'una sunnata, mematikan sunnah. Maksud mematikan sunnah, tidak mengamalkan sunnah. Karena mengamalkan sunnah itu maknanya menghidupkan sunnah. Mematikan sunnah juga tidak menjelaskan sunnah. Tetapi mereka ya'maluna al-bid'ah, dengan mengamalkan bid'ah, berarti sunnah yang menjadi lawan bagi bid'ah yang ia kerjakan mati. Berarti mematikan sunnah itu meninggalkannya, tidak mengamalkannya. Itu pertama. Yang kedua, tidak mengangkatnya, menjelaskannya, sunnah. Dan yang ketiga, mengamalkan yang menjadi lawan dari sunnah itu. Ketika mereka mengamalkan bid'ah, maka sunnah yang menjadi lawan bagi bid'ah secara umum dan secara khusus bid'ah yang sedang mereka amalkan mati, menjadi mati. Sahih itu? Ya? Apa contohnya? Contohnya ikhwan, apa? Zikir setelah salat. Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam mengajarkan begitu banyak sifat zikir sesudah salat. Kita boleh memilihnya. Yang singkat, yang sedang, yang panjang. Saya menulis ini di kitab Al-Masail jilid ke pertama atau kedua, pertama, sifat zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu pada tahun 87 kalau saya tidak salah, ada seorang ikhwan kaum muslimin meminta kepada saya, tolong dituliskan zikir-zikir yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Maka saya tulislah itu. 86 atau 85 atau kurang lebih, saya itu dia minta. Dengan niat ikhlas dia pengen mengamalkannya.
Maka sampai hari ini itu ada di kitab saya atas pertanyaan dia. Ya. Nah, kemudian saya sendirikan menjadi sebuah kitab. Ada 10 macam. Kalau tambah lagi mungkin 11 macam. Ada tambahan yaitu sudah maghrib sunnah membaca tahlil 10 kali, dan sudah salat subuh tahlil 10 kali. Ya. Nah, kemudian orang mengganti mengamalkan bid'ahnya yang menjadi lawannya. Selesai salat, imam memimpin Al-Fatihah. Kemudian macam-macam zikir. Ya. Maka matilah zikir atau sunnah itu. Kecuali kita semangat mengamalkannya dan menjelaskannya dan mematikan bid'ah itu. Ya. Ini akhir zaman. Akhir zaman. Bahkan sebagian umara itu tidak solat. Ini dikatakan nanti wa yuakhiruna as-salata an mawaqitiha. Mereka mengakhirkan salat dari waktu-waktunya. Bisa maknanya mengundurkan waktu salat atau salat di luar waktunya. Fakultu, Ibnu Mas'ud pun mengatakan, aku bertanya, ya Rasulullah, in adraktuhum kaifa af'alu? Wahai Rasulullah, jika aku menjumpai mereka, apa yang harus aku lakukan? Qala, maka Rasulullah SAW menjawab, tas'aluni ya ibna ummi abdin kaifa taf'al? Engkau bertanya kepadaku, hai anak Ummu Abad. Hai anak Ummu Abad, engkau bertanya kepadaku, apa yang harus engkau lakukan? La ta'ata liman 'asallaha. Tidak ada ketaatan bagi orang yang maksiat durhaka kepada Allah. Yani jangan kamu taati orang-orang yang mengurus kamu itu, yang mengamalkan bid'ah dan durhaka kepada Allah. Tidak boleh engkau mentaatinya. Ini hadis besar sekali. Bahawa ketaatan kepada ulil amri dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya. Tidak mutlak. Kalau kita memutlakkan ketaatan kepada ulil amri, walaupun perintah atau perkataan ulil amri itu menyalahi Alkitab dan Sunnah, durhaka kepada Allah, maka perjalanan kita sama dengan perjalanan Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasara. Antum ingat ayatnya? Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam. Surat At-Taubah. Ayat berapa? Ayat 31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn Maryam.
وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. Ketika Nabi SAW membaca ayat ini dan didengar oleh seorang Nasrani, itu Adi bin Hatim, sahabiyun jalil radhiyallahu taala anhu, yang saat itu beragama Nasrani. Dia mengatakan bahwa kami tidak menyembah ahbar dan ruhban kami. Ahbar itu adalah ulama Yahudi. Ruhban ahli ibadah dari kaum Nasrani, Nasara. Kemudian Nabi SAW balik bertanya kepada Adi, bukankah kamu mengharamkan apa yang mereka haramkan dan menghalalkan apa yang mereka halalkan? Jawab Adi, benar. Nah, itulah makna peribadatan kepada mereka. Itu makna peribadatan kepada mereka. Ketika kamu menghalalkan apa yang mereka halalkan, mengharamkan apa yang mereka haramkan, padahal menyalahi Taurat dan Injil, karena mereka telah mengubah Taurat dan Injil dari tempat-tempatnya. Yuharrifunal kalima amma wadi'ihi. Allah mengulang-ulang ayat itu. Mereka telah tahrif. Tahrif itu mengubah baik lafaz atau makna. Yang hak pada makna lafaz yang batil, lafaz yang lain dan makna yang batil. Amma wadi'ihi, dari tempat-tempatnya di Taurat dan di Injil itu. Nah, itu makna peribadatan. Ya. Ulil amri adalah umara dan ulama. Itu ulil amri. Rabbuna memerintahkan kita untuk mentaatinya. Demikian juga Rasulullah SAW, tetapi tidak secara mutlak. Tidak ada seorang pun ulama yang mengatakan ketaatan kepada ulil amri mutlak, tidak ada. Tetapi muqayyad, terikat, terkait dalam rangka mentaati Allah dan Rasul. Di antara dalilnya hadis ini. Karena yang melakukan ini, kata Nabi SAW, rijalun, orang-orang yang mengurus kamu, yakni ulil amri kamu. Mereka mematikan sunnah, mengamalkan bid'ah, mengakhirkan salat, bahkan sebagian tidak salat. Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya, apa yang harus saya lakukan? Saya mentaati mereka, mengikuti atau apa? Maka Nabi SAW tegas sekali. Tas'aluni ya ibna ummi abdin kaifa taf'al? La ta'ata liman 'asallaha. Antum baca risalah saya atau di dalam kitab Al-Masail, masalah ke-700 akhir, perselisihan pendapat atau perbedaan pendapat antara umara dan ulama
Dari mulai sahabat, kalau saya bahas terus panjang sekali. Sampai dari satu zaman ke zaman yang lain. Gak ada yang mengatakan bahwa ulama itu menyalahi ulil amri. Tidak ada. Karena itu hal yang biasa. Perbedaan ijtihad. Dan berpegangnya dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu melarang, bukan larangan litahrim, tidak, karena Utsman tahu persis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan haji tamattu dan haji qiran, tapi Utsman melarang, bukan larangan litahrim. Utsman sependapat dengan Umar bin Khattab. Ketika Ali mendengar itu, langsung Ali bertalbiyah dengan haji qiran. Umrah dimasukkan ke dalam haji. Mendengar itu, ditegur oleh Utsman. Di hadapanku saat aku melarang engkau melakukan ini, dan aku ini siapa? Yakni khalifah. Apa kata Ali? Aku tidak akan meninggalkan perkataan Nabi karena perkataanmu. Itulah manhaj. Itu manhaj. Diam Utsman. Aku tidak akan meninggalkan sunnah Nabi karena perkataan seseorang. Dalam lafaz yang lain, karena perkataanmu. Utsman menerima. Yakni sunnah Nabi di sini, di hadapan mata kita. Yang lain di bawah. Siapapun yang mengatakannya, hatta dia ulil amri. Ini manhaj sahabat. Utsman dia khalifah loh, Amirul Mu'minin. Sudah. Begitu juga ketika Imran bin Husain membantah Umar dalam masalah yang sama. Ini sunnah. Sekarang ada orang mengatakan dengan ra'yunya, digitukan langsung oleh Imran bin Husain. Itu manhaj sahabat. Luar biasa. Dan itu tidak dikatakan menyelisihi ulil amri, tidak. Karena beredar dalam rangka menegakkan dan mengamalkan sunnah. Mana Utsman bilang sama Ali, wah antum menyelisihi ulil amri. Enggak ada. Diam Utsman. Sudah. Umar juga tidak membantah Imran bin Husain ketika dibantah bahwa antum dengan ra'yunya. Gitu kan. Padahal maksud Umar, dia punya maksud baik. Sama ketika Umar melarang atau menjatuhkan talak 3 dalam satu majelis. Karena saat itu orang bermudah-mudah dengan talak. Talak 3. Padahal di zaman Nabi SAW, talak 3 dalam satu majelis tidak jatuh 3, hanya 1. Lalu kenapa Umar berijtihad untuk menjatuhkannya? Karena melihat manusia bermudah-mudah. Maka Umar berijtihad, jatuhkan ini. Dan disepakati oleh sahabat. Tidak ada yang menentangnya saat itu. Nah, apabila hilang itu, maka kembali lagi. Karena itu para ulama sebagiannya tetap mengatakan talak 3 dalam satu majelis tidak jatuh kecuali 1 saja. Syekhul Islam mempertahankan itu sampai dia masuk penjara. Karena 4 mazhab dan lain mengatakan jatuh. Begitu juga ketika Umar dan Utsman melarang, bukan larangan litahrim, karena mereka tahu. Karena manusia saat itu, maksud Umar agar memperbanyak ibadah. Karena selesai
Karena qiran itu gabungan antara umrah dengan haji. Umar ingin hajinya ifrad agar banyak beribadah. Setelah haji lakukan umrah begitu. Ya. Itulah ijtihadnya. Tapi yang menarik perhatian kita di sini, sebagian sahabat tidak mengikutinya. Ketika sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ada. Begitu juga ahli ilmu, para ulama. Tidak mengikutinya, bahkan memberikan penjelasan ini keliru. Dalam lafaz al-Imam At-Tabrani, sayakunu alaikum umara'u yuakhiruna as-salata an mawaqitiha wa yuhdithuna al-bid'ah. Akan ada yang memimpin kamu, para umara, di sini disebut umara, yang mengakhirkan salat dari waktu-waktunya dan membuat berbagai macam bid'ah. Qala kaifa asna'u in adraktuhum? Qala tas'aluni ya ibn ummi abdin kaifa tasna' la ta'ata liman 'asallaha. Hadis ini sahih, saya mengatakan isnad hadis ini sahih dan semua perawinya sudah saya jelaskan perawinya di sini thiqat. Adapun hadis yang keempat dan kelima kita sambung pada pertemuan yang akan datang dan kita akan membahas Sahih Bukhari insyaallah taala. Silakan Suhail baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimallahu ta'ala fi kitab al-wudu. Haddatsana Ishaq في كتابه apa? في كتابه كتاب الوضوء. نعم. terus. حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد hadis ke نعم. terus. حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال سمعت أبي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من العطش فأخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به حتى أرواه فشكر الله له فأدخله الجنة. إسحاق ابن منصور ابن بهرام ثقة ثبت. عبد الصمد ابن عبد الوارث ابن سعيد العنباري ثقة. عبد الرحمن ابن عبد الله ابن دينار مولى ابن عمر ثقة. أبوه هو عبد الله ابن دينار العدوي مولى ابن عمر ثقة. أبو صالح السمان هو ذكوان. عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار apa dia? Thiqatun. Thiqatun. Di mana Suhail lihat? Tahdzibut. Tahdzibut tahdzib. Tahdzib? Tahdzibut tahdzib. Tahdzibut tahdzib? Taqribut tahdzib. Taqrib? Taqrib tidak dikatakan. Tahdzib, tahdzib. Tahdzib. Di taqrib saduq. Al-Hafidh mengatakan di sini saduq. Tetapi dia tidak sendirian. Nah, pembahasan masih sama dengan yang sebelumnya mengenai sisa jilatan anjing itu najis atau tidak. Dan apakah air liur anjing itu najis atau tidak? Mazhab al-Imam Malik
yakni pendapat beliau. Oh, dikatakan mazhab itu pendapat beliau. Dan Al-Imam Al-Bukhari mengatakan bahwa air liur anjing itu tidak najis. Dan pada pertemuan yang lalu saya mengatakan bahwa Al-Imam Al-Bukhari apabila berpendapat dengan satu pendapat, maka ia mengumpulkan atau membawakan sejumlah dalil untuk memperkuat pendapatnya dan membantah lawannya. Saya paham betul itu. Beliau pertama membawakan hadis 172, "Idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an." Apabila anjing meminum bejana salah seorang kamu, tentu berisi air. Umumnya lafaz yang beredar selain dari riwayat Malik, ini riwayat Malik, Al-Imam Malik an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an. Para imam yang lain yang meriwayatkan dari hadis Abu Hurairah ini umumnya dengan lafaz walago, yakni menjilat satu benda cair. Ya. Sebagian imam seperti Al-Imam Malik meriwayatkan dengan asyurbu idza syaribah. Umumnya riwayatnya dengan lafaz walago, tetapi ada juga lafaz itu syaribah. Apabila anjing meminum bejana di bejana salah seorang dari kamu, ya tentu yang berisi air, maka cucilah ia 7 kali. Berdasarkan hadis ini, maka mereka mengatakan bahwa sisa minuman anjing itu, yang dijilat anjing itu, tidak najis. Dengan sendirinya, air liur anjing itu tidak najis. Karena lafaz falyaghsilhu sab'an itu mereka memahami cuci 7 kali bukan karena najis, tapi ta'abbud, peribadatan yang diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak juga di sini ada lafaz buang air itu, enggak ada. Mereka tidak meriwayatkannya atau tidak memakainya. Tidak juga ada lafaz campuri dengan tanah. Enggak ada. 2 lafaz ini tidak ada.
Oleh karena itu mereka berdasarkan hadis ini dan sejumlah hadis lain, di antaranya Imam Al-Bukhari mengatakan air liur anjing tidak najis. Itu pendapatnya. Sementara sebagian ulama atau kebanyakan dari mereka seperti Al-Imam Asy-Syafi'i dan selainnya, termasuk Al-Imam Ahmad dan lain-lain ulama, para imam, mengatakan bahwa air liur anjing itu najis. Mereka berdalil dengan hadis yang memerintahkan untuk dibuang air itu. Dengan perintahnya dibuang air itu, menunjukkan air itu najis. Dan ini tambahan riwayat dari jalan yang lain. Al-Imam Muslim dan Al-Imam An-Nasa'i meriwayatkan dari jalan Ali bin Mushir dari Al-A'mash dari Abi Salih dan juga dari Abi Razin dari Abi Hurairah. Dalam hadis ini ada tambahan falyurikhu, yani idza shariba al-kalbu fi ina'i ahadikum falyurikhu. Apabila anjing meminum di bejana salah seorang dari kamu, maka tumpahkanlah airnya, buanglah airnya, dan cucilah 7 kali. Nah, mereka tidak memakai tambahan ini. Ini perselisihan di dalam fikih dan perselisihan di dalam menetapkan sesuatu hadis. Terpakaikah riwayat ini? Jawabnya jelas, wajib hukumnya dipakai karena ia merupakan ziyadah tambahan dari seorang rawi yang thiqah. Bahkan Ali bin Mushir bukan hanya thiqah tetapi juga faqih. Walaupun ia hanya sendirian meriwayatkan hadis tersebut, tapi ini merupakan tambahan dari rawi yang thiqah yang tidak diriwayatkan oleh rawi lainnya. Maka dalil ini yang dijadikan dalil oleh Al-Imam Malik dan Al-Bukhari terbantah oleh tambahan ini. Walaupun Ali bin Mushir itu sendirian, yakni dalam meriwayatkan tambahan tersebut, falyurikhu, sampai-sampai Al-Imam An-Nasa'i mengatakan, saya tidak tahu ada orang yang mengikuti Ali bin Mushir dalam tambahan buanglah air itu. Al-Imam Ibn Abdul Bar mengatakan bahawa para huffaz dari orang-orang yang meriwayatkan dari Al-A'mash seperti Abu Muawiyah dan Syu'bah tidak menyebut tambahan tersebut. Tapi semua itu tidak dipedulikan oleh ulama. Mengapa? Karena ia datang dari rawi yang thiqah.
maka hukumnya wajib diterima. Dan ia tidak menyelisihi, menyalahi rawi yang lain, karena masing-masing rawi meriwayatkan dari apa yang ia dengar. Walaupun dikatakan Abu Muawiyah rawi yang thiqah, yang yakni banyak meriwayatkan dari Al-A'mash. Abu Muawiyah terkenal dengan nama Abu Muawiyah Ad-Darir, buta matanya. Tapi sekian, hampir 1.500 hadis dia meriwayatkan dari Al-A'mash. Namanya Muhammad bin Khazim, pakai Khazim. Syu'bah ma'ruf, Syu'bah bin Hajjaj. Tetapi semuanya itu tidak bisa mengatakan dijadikan hujjah untuk membantah riwayat Ali bin Musir. Kalau Ali bin Musir berdiri sendiri dan faedahnya besar sekali, dia memberikan suatu tambahan yang akan mengubah hukum dari tidak najis kepada najis. Paham ya? Antum masih ingat kisah Hushaim bin Bashir yang pernah saya ceritakan di sebagian majelis tabligh, bahwa dia sendirian dalam meriwayatkan lafaz membaca surat Kahfi pada malam atau hari Jumat. Kawan-kawannya sesama rawi semua thiqah tidak meriwayatkannya, seperti Syu'bah, Sufyan Ats-Tsauri tidak meriwayatkannya, tidak meriwayatkannya. Hushaim sendirian yang meriwayatkan tambahan keutamaan membaca surah Al-Kahfi pada malam atau hari Jumat. Maka ziyadah ini wajib diterima karena Hushaim adalah rawi yang thiqah. Bahkan kalau dihadapkan satu persatu bertanding antara Hushaim dengan Sufyan Ats-Tsauri, itu menang Hushaim. Atau dengan Syu'bah. Karena itu mereka mengatakan kalau dua ini kompak menyelisihi Hushaim, maka Hushaim kalah. Jadi mengalahkan Hushaim perlu dikeroyok dua, begitu katanya. Kalau sendiri-sendiri itu kalah sama Hushaim, begitu. Ya? Tetapi sebenarnya riwayat Sufyan Ats-Tsauri, riwayat Syu'bah bin Hajjaj sama dengan riwayat dari Abu Muawiyah Ad-Darir, Muhammad bin Khazim dan Syu'bah tidak menyalahi Hushaim bin Bashir, dan ini tidak menyalahi Ali bin Mushir karena ia merupakan hadis yang berdiri sendiri dari rawi yang thiqah. Ya, ini terbantahkan. Ya. Kemudian ada lagi tambahan bahwa di sini kan dalam riwayat Al-Imam Malik tidak ada dicampur dengan tanah. Dalam riwayat yang lain dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dan lain-lain dicampur dengan tanah. Lafaz yang terbanyak adalah ulahunna bit-turab. Yang pertama cuci 7 kali, yang pertama dicampur dengan tanah. Dicampur dengan tanah. Nah, untuk membantah mereka yang tidak, yang mengatakan bahwa air liur anjing itu tidak najis, maka ulama menggunakan lafaz yang lain selain tadi. Pertama, falyurikhu, itu kuat. Ya. Lafaz yang kedua, kalau dicampur dengan tanah itu tidak bisa membantah, tidak, karena tidak menunjukkan najisnya. Ini bantahan harus menunjukkan najisnya air liur anjing itu. Kepada mereka yang mengatakan bahwa air liur anjing tidak najis.
Bantahan pertama tadi dengan lafaz falyurikhu. Bantahan kedua ada lafaz dalam riwayat Muslim, dan hadis inilah yang dibawakan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahmatullahi alaih di kitabnya Bulughul Maram. Apa lafaznya? Tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu ay yaghsilahu sab'an. Kemudian ulahunna bit-turab. Tuhuru ina'i ahadikum. Lafaz tuhur menunjukkan najisnya air liur anjing itu, yakni bersihnya. Bejana salah seorang kamu apabila dijilat anjing, maka cucilah 7 kali, dan yang pertama dicampur dengan tanah. Ulahunna bit-turab. Lafaz tuhur menunjukkan lawan dari najis tersebut. Ini kuat sekali. Berarti hadis yang dijadikan dalil ini terbantahkan oleh 2 lafaz tadi. Lafaz falyurikhu, sebab kalau tidak najis tentu Nabi SAW tidak akan memerintahkan untuk membuangnya. Kedua, lafaz tuhur, suci, bersih. Bejana kamu. Berarti kalau tidak dicuci, tidak bersih, berarti bersih menjadi lawan bagi najis tersebut. Paham ya? Jelas ya? 2 lafaz itulah ulama menggunakan untuk membantah madhab seperti Al-Imam Malik dan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Kalau zahirnya pendapat beliau seperti itu, dengan 2 lafaz itu maka terbantahlah lafaz yang mereka bawakan. Ada ini khilaf yang berkepanjangan. Kata Al-Hafiz, bisa dibuat sebagai sebuah kitab khusus perselisihan ini. Najis atau tidak air liur anjing itu pembahasan ulama. Kemudian itu hujjah yang pertama tadi hadis. Hujjah yang kedua yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari untuk menunjukkan bahwa air liur anjing itu tidak najis adalah kisah Bani Israel yang diceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna rajulan ra'a kalban ya'kulu thara' min al-'atash. Ada seseorang yakni pada zaman dahulu, yakni dari kalangan Bani Israel, pernah melihat seekor anjing menjilati tanah karena kehausan. Fa'akhadha ar-rajulu khuffahu, lalu orang itu membuka sepatu botnya. Mengambil sepatu botnya, faja'ala yaghrifu lahu, lalu ia menciduk, mensauk untuknya, untuk anjing itu air dengan sepatu botnya itu. Hatta arwahu, sehingga ia membuat kenyang, lepas dahaga anjing itu. Anjing itu pun kenyang dan tidak haus lagi. Dahaganya hilang. Fasyakarallahu lahu, maka Allah bersyukur kepadanya. Fa'adkhalahul jannah, lalu Allah memasukkannya ke dalam surga. Mana yang dijadikan dalil? Hadis ini besar sekali, banyak faedahnya. Salah satunya adalah keutamaan memberi minum. Al-Imam Al-Bukhari di tempat yang lain memberikan judul bab hadis ini, keutamaan memberi minum. Memberi minum, beri minum pada orang. Itu utama. Apalagi orang-orang yang sedang kehausan. Ya. Bagaimana Bukhari menjadikan dalil? Bagaimana? Dari mana? Dari air yang diminum dari sepatu botnya.
Ya, itu dijilati pasti oleh anjing. Yang menunjukkan bahwa air liur anjing itu tidak najis. Begitu. Tapi dibantah oleh ulama, itu kan syariat yang sebelum kita. Kalau itu memang benar, itu syariat yang sebelum kita. Kalau dikatakan lagi, ini tidak ada pembicaraan mengenai mencuci air liur anjing, karena yang dibicarakan bukan itu. Yang dibicarakan adalah kebaikan hati orang yang melihat anjing yang sedang kehausan. Tapi ini bantahan lemah. Lemah. Ya. Dalil yang kedua. Dalil yang ketiga, silakan saya baca. وقال أحمد بن شبيب حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني حمزة بن عبد الله عن أبيه قال كانت الكلاب تبول وتدبر في المسجد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. أحمد بن شبيب بن سعيد الحبطي صدوق، أبوه هو الشبيب بن سعيد التميمي الحبطي البصري لا بأس به. يونس بن يزيد الأيلي ثقة حافظ. ابن شهاب الزهري محمد بن مسلم. حمزة ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب ثقة، أبوه هو عبد الله بن عمر. Iya. Hujjah yang kedua yang dibawakan oleh Bukhari untuk menjelaskan bahawa air liur anjing itu tidak najis adalah hadis nomor 174. Wa qala Ahmad bin Shabib haddatsana Abi, dan seterusnya dari Hamzah bin Abdullah an abihi, dari ayahnya itu Abdullah bin Umar. Qala, dia berkata, kanatil kilab, adalah anjing-anjing itu tuqbilu wa tudbiru fil masjid, keluar masuk masjid. Jadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi zamani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ada tambahan tabulu sebelum lafaz tuqbilu wa tudbiru. Anjing-anjing itu kencing dan keluar masuk masjid pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak dijelaskan kencingnya di mana, di masjid atau itu tidak dijelaskan. Ya. Tapi keluar masuk masjid. Falam yakunu yarushuna syai'an min dzalik. Dan mereka di sini para sahabat tentunya tidak memercikkan sesuatu pun dari yang demikian itu. Jadi dibiarkan anjing keluar masuk masjid. Di sini jadikan dalil, itu menunjukkan bahwa anjing itu tidak najis. Anjing itu tidak najis. Jadi ulama menjawab, ya ini waktu itu masjid belum mempunyai pintu. Setelah masjid dibuat pintu, maka anjing itu tidak masuk lagi. Gitu. Ya. Atau ini awal-awal kedatangan Rasulullah SAW di Madinah, dan belum dinyatakan anjing itu najis. Sebagaimana Nabi SAW kan pernah memerintahkan untuk membunuh anjing, kemudian dihentikan. Terus hadis yang terakhir, yang ketiga. حدثنا حفص بن عمر keempat, ketiga. قال حدثنا شعبة 2, 3.
عن ابن أبي السفر عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل وإذا أكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه. قلت أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر قال فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على كلب آخر. حفص ابن عمر ابن الحارث ابن سخبرة الأزدي أبو عمر الحوضي ثقة ثبت. شعبة بن حجاج ابن أبي السفر هو عبد الله ابن أبي السفر الثوري الكوفي ثقة. الشعبي هو عامر ابن شراحل ثقة مشهور. Iya, ini hadis yang lain yang dijadikan hujjah oleh mereka, yakni Al-Imam Malik dan Al-Imam Al-Bukhari dan sebagian ulama lainnya untuk menyatakan, menegaskan bahawa anjing itu tidak najis dan air liur anjing itu tidak najis. Dan mereka berdalil dengan hadis Adi bin Hatim, qala sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala. Aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni mengenai buruan, berburu binatang dengan anjing. Bagaimana hukumnya? Disingkat, ringkas hadis dalam riwayat yang lain ada. Faqala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Idza arsalta kalbaka al-muallam." Apabila engkau lepaskan anjingmu yang telah diajari, anjing pelajar. Anjing saja berburu harus punya ilmu. Alim anjingnya. Bagaimana orang yang duduk di majelis tidak alim dari para ruwaibidah ini? Antum enggak berfikir, tidak berakal kalau antum menjadikan mereka ustaz. Tidak ada akal sehat antum sahih. Ini anjing. Nabi SAW membedakan, Allah bahkan membedakan dalam Al-Quran surat Al-Maidah. Dan Nabi SAW mengatakan, "Idza arsalta kalbaka al-muallam." Yang telah diajari, dididik anjingnya untuk berburu. Beda dengan anjing biasa, jahil, anjing jahil. Ini anjing alim. Sudah didik. Bisa nih anjing. Direkomendasikan oleh orang yang ahlinya, udah tahu dididik. Kan diuji dulu itu, diuji, dites. Lihat anjing-anjing yang diteliti oleh kepolisian untuk mengejar orang, untuk mencari pembunuhan, kemudian narkoba. Itu dia tahu. Ini bawa narkoba apa enggak? Saya pernah singgah di salah satu bandara di negara kufar, itu atau disamperin sama anjing itu besar, sambil dipegangin. Jadi mungkin dia tahu ini bawa narkoba atau tidak. Maka itu hati-hati di bandara. Tas jangan dilepas. Masuk bandara, dilepas ada orang masukin sesuatu. Dia tenang, kalau antum selamat diambil lagi dari antum di luar bandara. Itu hati-hati, hati-hati. Ya. Mau masuk tuh ke imigrasi, sebelum masuk kadang-kadang orang lalai sama tasnya, jangan. Ntar ada orang yang bawa barang-barang terlarang, dia masukkan ke tas antum. Selamat keluar atau di pesawat di mana, dia baru ngambil. Kalau nggak selamat, antum yang ketangkap. Ya. Nah itu dia. Nah ini idza arsalta kalbaka al-muallam, yang telah didik, diajari, sudah ngerti. Faqatala, lalu dia membunuhnya, buruan itu, fakul, makan. Boleh kamu makan. Karena dia berburu menerkam untukmu.
Tapi ketika melepaskannya membaca bismillah. Wa idza akala fala ta'kul fa innama amsaka ala nafsihi. Dan jika dia memakannya, maka jangan kau makan karena dia menerkamnya untuk dirinya sendiri. Biasanya yang sudah untuk dia tuh diterkam, dia diam tidak makan, tunggu tuannya datang. Ya, itu boleh. Kalau dia menerkam, dia serang, dia tangkap, kemudian dia makan, kata Nabi SAW, jangan makan. Qultu, kata Adi bin Hatim, ini yang tadi saya ceritakan yang awalnya Nasrani, kemudian masuk Islam. Ursilu kalbi fa'ajidu ma'ahu kalban akhar. Saya lepas anjingku dan saya dapati bersama anjingku ada anjing yang lain. Qala, maka Nabi SAW mengatakan, fala ta'kul, jangan kau makan buruan itu. Fa innama sammaita ala kalbika wa lam tusamma ala kalbin akhar. Sesungguhnya engkau menyebut nama Allah ketika melepaskannya atas kambingmu, atas anjingmu. Bismillah, pas gitu. Bismillah, pas gitu. Saya kan buru tembak. Bismillah. Paham ya? Gitu. Engkau menyebut nama Allah untuk anjingmu, walam tusamma ala kalbin akhar. Dan engkau tidak menyebut nama Allah atas kambing yang lain. Jangan makan. Itu ya. Nah, ini untuk menghilangkan keraguan. Jangan makan. Nah, hadis ini dijadikan dalil oleh Bukhari, Imam Malik, sampai Imam Malik mengatakan bagaimana dibolehkan memakan binatang buruan yang ditangkap oleh anjing padahal air liurnya najis. Kan tidak mungkin. Menunjukkan bahwa air liurnya tidak najis gitu. Ya. Ulama menjawab dengan hadis yang tadi. Ini bukan persoalan mencuci. Persoalan mencuci najisnya air liur anjing telah ada hadis tuhuru ina'i ahadikum. Itu dia hadisnya. Semuanya dikembalikan kepada hadis itu. Di sini adalah pembicaraannya mengenai buruan. Itu pertama. Atau diberi rukhsah ketika itu. Ketika khusus binatang buruan itu. Walhasil Al-Hafidh mengatakan wal kalam ala hadzal hadis. Pembicaraan mengenai hadis ini, hadis yang pertama tadi, idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaksilhu sab'an, dan yang berkaitan dengannya wa ma yatafarra'u minhu muntashirun jiddan. Pembicaraan mengenai hadis ini dan cabang-cabangnya tersebar, sangat tersebar. Wa yumkin an yufrida bitasnif, memungkinkan untuk ditulis sebuah karya permasalahan ini. Walakin hadzal qadar, tapi saya kira apa yang saya jelaskan ini maksud kafin, cukup fi hadzal mukhtasar, dalam ringkasan ini. Yani saya hanya meringkas saja pembicaraan para ulama yang begitu panjang mengenai najiskah anjing, najiskah air liur anjing atau tidak. Saya kira antum baru pernah mendengarnya ini. Ini perselisihan fikih yang sangat dalam dan luas sekali. Ya, luas sekali. Adapun yang rajih, panjang yang saya teliti, dari penelitian yang panjang sekali dari dalil-dalil ulama, adalah pendapat yang mengatakan najis. Mengapa? Karena telah ada hadisnya yang kuat. Semuanya dikembalikan kepada hadis tersebut. Sedangkan hadis-hadis yang dijadikan dalil oleh sebagian ulama seperti Bukhari dan Imam Malik dan kawan-kawannya itu bisa ditakwil, ditafsirkan dan didudukkan pada tempatnya. Tetapi hadis yang menjelaskan
tuhuru ina'i ahadikum tidak bisa ditakwil lagi. Kemudian dengan lafaz falyuriqu, buanglah, itu menunjukkan najisnya. Dan ini lebih rajih dinisbahkan dengan pendapat yang mengatakan tidak najis. Wallahu a'lam. Barangkali ini ikhwan yang dapat kita bahas dan sedikit mengenai, saya terangkan mengenai khilaf di antara para ulama yang memberikan pelajaran kepada kita bahawa para ulama itu, para imam itu tidak saling taklid satu dengan yang lain, dan menunjukkan bahawa mazhab itu tidak hanya 4 tapi banyak. Di sini kita lihat mazhab al-Imam Al-Bukhari, dan menunjukkan bahawa para imam ahli hadis itu mujtahid mutlak, tidak terikat kepada sesuatu mazhab. Al-Imam Al-Bukhari dikatakan ke Syafi'i atau ke Ahmad, padahal menyalahi di sini Al-Imam Asy-Syafi'i, menunjukkan bahawa mereka berdiri sendiri dengan gagahnya dan kekuatan ilmiahnya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.